Bab 9, Lakan. Malam sebelumnya, Mao Mao bermimpi aneh. Ia bermimpi tentang masa lalu yang jauh, atau lebih tepatnya, tentang sesuatu yang pastilah terjadi di masa lalu yang jauh, karena tidak mungkin ia seharusnya bisa mengingatnya. Ia bahkan tidak yakin apakah apa yang ia impikan itu benar-benar pernah terjadi. Pasti gara-gara mengunjungi wanita itu, pikirnya. Membawa kembali kenangan lama. Dalam mimpi itu, seorang wanita dewasa memandang Mao Mao dari atas. Rambutnya yang acak-acakan terurai di sekitar wajah yang cekung, dan matanya berkilat lapar saat menatap. Riasannya sudah mengelupas, merah di bibirnya mulai luntur. Wanita itu mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Mao Mao dalam genggamannya. Kulitnya bertitik-titik dengan lecet-lecet kecil, seperti daun di musim gugur. Di tangan satunya wanita itu menggenggam sebilah pisau. Tangan yang menggenggam Mao Mao dibalut kain katun pemutih, berlapis-lapis, semuanya merembes merah. Kain yang berkibar-kibar itu berbau berkarat. Sesuatu seperti rengekan anak kucing lolos dari pita suara Mao Mao. Ia menyadari bahwa ia sedang menangis. Tangan Mao Mao ditekan ke tempat tidur. Wanita itu mengangkat pisau tinggi-tinggi. Bibirnya memutar dan gemetar, matanya yang merah dan bengkak masih mengalirkan air mata. Wanita bodoh. Wanita itu menurunkan pisau. Ya ampun, apakah kamu lelah? Saya khawatir waktu tidur masih agak lama lagi, kata Suiren saat Mao Mao menguap. Ia terdengar sopan, namun si orang tua bisa menjadi penegak disiplin yang sungguh keras, sehingga Mao Mao menegakkan tubuh dan fokus menggosok peralatan makan perak. Ia akan benar-benar memancing masalah jika tampak bermalas-malasan tepat sehari setelah mengambil hari libur. Kenyataan bahwa sekarang sudah malam bukan alasan. Saya baik-baik saja, Bu, kata Mao Mao. Itu hanya mimpi, aneh atau tidak. Ia sudah berasumsi bahwa jika ia menenggelamkan diri dalam rutinitas pekerjaannya, ia akan segera melupakannya, namun mimpi itu menolak untuk pergi sepanjang hari. Ini tidak seperti biasanya, pikir Mao Mao, senyum menyesal sekilas melintas di wajahnya. Tepat saat ia menumpuk piring-piring kembali kerak, gemerincing-gemerincing, ia mendengar langkah kaki yang cepat. Lilin-lilin madu sedang menyala di ruangan. Sudah waktunya sang tuan kembali. Suiren mengambil sebuah piring yang sudah Mao Mao gosok hingga sempurna dan mulai menyiapkan camilan. Jinshi berjalan melewati ruang tamu dan muncul di dapur. Hadiah dari orang aneh itu. Bagi dengan Suiren. Ia meletakkan semacam botol di atas meja. Orang aneh itu adalah pejabat yang sangat tidak menyenangkan yang belakangan ini sudah cukup merepotkan Jinshi. Mao Mao membuka sumbatnya dan disambut oleh bau asam yang menyegarkan seperti jeruk. Semacam jus, ia duga. Kita sekarang menerima hadiah dari orang aneh, ya? Tanyanya, suaranya benar-benar datar. Jinshi sudah kembali ke ruang tamu dan beristirahat di sofa. Mao Mao menambahkan bara ke dalam tungku. Gao Shun mengamati bahwa persediaan bara mereka sudah hampir habis dan meninggalkan ruangan. Pergi mengambil lebih, Mao Mao menduga. Nah, itulah pria yang bisa diandalkan. Jinshi menggaruk kepalanya dengan bebas, sangat tidak sopan, dan memandangi Mao Mao. Apakah kamu mengenal pelanggan tetap di rumah Verdigris? Tanyanya. Mao Mao memiringkan kepala, terkejut dengan pertanyaan itu. Kalau mereka cukup mencolok, ya. Orang-orang seperti apa yang pergi ke sana? Itu rahasia. Jinshi mengerutkan dahi atas jawaban yang belak-belakan itu. Kemudian ia tampak menyadari bahwa ia mendekatinya dari sudut yang salah dan mencoba sesuatu yang lain. Kalau begitu biarkan aku bertanya ini. Bagaimana cara seseorang menurunkan harga seorang wanita penghibur? Ia terdengar sangat berhati-hati dalam memilih kata-katanya. Topik yang meresahkan.
Mao Mao mendengus. Tapi caranya banyak sekali. Terutama ketika menyangkut para wanita berperingkat tertinggi. Wanita penghibur paling ternama, yang paling banyak dicari, tidak bekerja terus-menerus. Bahkan mereka mungkin hanya bekerja beberapa kali sebulan. Menerima pelanggan setiap hari adalah untuk para pejalan malam, wanita-wanita yang harus mencari pekerjaan untuk bertahan hidup. Semakin tinggi peringkat seorang wanita penghibur, semakin ia tidak suka dilihat orang. Menyembunyikan dirinya mendorong calon pelanggan untuk menggembungkan estimasi nilai mereka sendiri. Para wanita seperti itu menarik pelindung dengan kemampuan menyanyi dan menari, keahlian bermusik, atau sisi-sisi pendidikan lainnya. Di rumah Verdigris, para anak didik diberikan pengajaran dasar, lalu dibagi menjadi mereka yang punya tampang dan prospek, dan mereka yang tidak. Yang terakhir mulai menerima pelanggan segera setelah debut mereka. Mereka tidak menjual seni mereka, melainkan tubuh mereka. Adapun mereka yang menunjukkan potensi, mereka mulai dengan berbagi teh bersama pelanggan. Mereka yang mahir memikat pelanggan dengan percakapan atau mempesona dengan kecerdasan mereka naik nilainya. Kemudian, dengan sengaja mencegah seorang pelacur populer untuk bertemu terlalu banyak orang, seseorang bisa memproduksi seorang wanita yang menuntut gaji setahun hanya untuk berbagi minuman. Dengan sistem ini, bahkan ada wanita yang menjalani seluruh karir mereka hingga hari kontrak mereka dibeli, tanpa seorang pelanggan pun pernah menyentuh mereka. Ini sendiri memainkan fantasi para pria. Semua orang ingin menjadi yang pertama memetik bunga seperti itu. Bunga itu berharga karena belum disentuh, kata Mao Mao, menyalakan dupa yang menenangkan. Ia melakukannya untuk Jinshi, yang tampak lelah belakangan ini, namun malam ini tampaknya itu mungkin membantu dirinya sendiri juga. Ketika seseorang memetiknya, nilainya langsung turun setidaknya separuhnya. Tapi masih ada lagi. Ia menghela napas kecil, lalu menghirup dalam-dalam aroma dupa. Jika wanita seperti itu hamil, nilainya praktis tidak ada lagi. Nada yang sama tanpa emosi. Itu semua karena mimpi bodoh itu. Jinshi menghembuskan napas dalam-dalam saat ia menekan capnya pada beberapa dokumen. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang dikatakan putri apoteker itu malam sebelumnya terus mengganggunya. Ia terdengar begitu sungguh-sungguh. Dan kemudian, kebetulan, orang yang paling mungkin tahu jawaban atas pertanyaan pribadi Jinshi muncul. Halo, halo. Sang rubah yang tersenyum mengetuk pintu dan masuk tanpa menunggu dipersilakan. Ia datang, tepat seperti yang ia janjikan kemarin. Bahkan ia menyuruh seorang bawahannya membawa sofa dengan bantal yang lembut dan nyaman. Jinshi berusaha menahan diri untuk tidak menyeringai saat bertanya-tanya berapa lama orang itu akan ada di sini hari ini. Apakah kita akan melanjutkan dari mana kita kemarin? Tanya Lakan, menuangkan beberapa jus dari botol yang dibawanya. Ia bahkan membawa semacam camilan. Ia meletakkan kue panggang yang harum berbau mentega di atas meja yang penuh dokumen. Para penghuni kantor berharap ia berhenti meletakkan makanan langsung di atas meja. Gao Shun hanya bisa memegang kepalanya ketika melihat noda minyak yang tertinggal di kertas-kertas itu. Sepertinya, Tuan, Anda sudah melakukan sesuatu yang sangat tidak terpuji, kata Jinshi saat ia menekan capnya pada lembar dokumen berikutnya. Ia hampir tidak memperhatikan isinya, namun Gao Shun yang berdiri di belakangnya tidak berkomentar, sehingga mungkin tidak apa-apa. Berdasarkan apa yang Mao ceritakan kepadanya, ia punya gambaran yang cukup jelas tentang apa yang pasti dilakukan orang gila yang licik ini. Dan setelah pikiran itu datang pikiran lain yang sama-sama tidak menyenangkan. Yaitu, bahwa tindakannya itu tidak sepenuhnya tak dapat dipahami. Bahwa tindakan-tindakan itu memiliki konsistensi. Bahkan logika tersendiri. Jinshi pikir ia mengerti mengapa Lakan memulai dengan pembicaraan tentang membeli kontrak di rumah Verdigris. Mengapa ia berbicara tentang teman lamanya.
Namun Jinshi tidak ingin mengakui implikasinya. Melakukan itu hanya akan mengundang lebih banyak masalah lagi. Tidak terpuji? Kasar sekali. Dan hal terakhir yang ingin kudengar dari seekor burung murai pencuri. Mata Lakan menyipit di balik monokelnya, lalu ia tertawa. Aku akhirnya berhasil membujuk si nyonya tua. Tahu? Butuh 10 tahun kerja keras. Dan kemudian kamu terbang masuk dan merenggutnya dariku, bayangkan rasanya. Lakan menggerakkan cangkirnya dengan penekanan. Es mengambang dalam jus itu. Apakah Anda mengatakan saya harus mengembalikan perhiasan berkilap Anda? Yang dimaksud Jinshi adalah wanita muda yang pendiam itu. Tidak, simpan saja. Aku tidak mau terjebak dalam lingkaran yang sama seperti sebelumnya. Dan kalau saya tidak menginginkannya, lalu apa yang bisa kulakukan? Aku bisa menghitung dengan satu tangan berapa banyak orang yang bisa melawan kehendak Anda, Tuan. Lakan bertekad untuk tidak pernah mengatakan apa yang benar-benar ia maksudkan. Itu membuat Jinshi putus asa. Lakan tahu siapa dan apa Jinshi. Kalau tidak, ia tidak akan pernah mengatakan apa yang ia katakan. Namun logikanya ada dalam kata-katanya. Lakan melepas monokelnya, mengelapnya dengan sapu tangan, lalu memasangnya kembali di depan mata yang satunya. Jadi itu hanya sebuah aksesori. Jinshi selalu tahu Lakan adalah orang yang aneh. Tapi aku memang penasaran apa yang akan dipikirkan, gadis kecilku. Cara ia menekankan kata-kata gadis kecil, astaga. Jadi itu memang benar. Betapapun Jinshi menolak untuk mengakuinya. Lakan adalah ayah kandung Mao Mao. Jinshi akhirnya berhenti membubuhkan cap pada dokumen. Bisakah Anda memberitahunya bahwa aku akan mampir suatu hari nanti? Kata Lakan. Lalu ia meninggalkan kantor, menjilati mentega dari jari-jarinya. Ia meninggalkan sofanya begitu saja, ia mengisyaratkan ia akan kembali. Hampir bersamaan, Jinshi dan Gaoshun menundukkan kepala dan menghela napas panjang. Aku bertemu seorang pejabat yang ingin menemuimu, Jinshi memberitahu Mao Mao begitu ia kembali ke kamarnya. Menyadari tidak ada gunanya tidak mengatakan apapun kepadanya, ia sudah bertekad untuk segera membereskannya. Dan siapakah pejabat itu? Tanyanya. Jinshi pikir ia mendeteksi sekilas kegelisahan di balik ekspresi acuh tak acuh yang dengan susah payah dijaga Mao Mao, namun ia menyembunyikannya dengan baik, suaranya tetap datar seperti biasanya. Namanya Lakan. Tidak sampai kata-kata itu keluar dari mulutnya, ekspresi Mao Mao sudah berubah. Matanya melebar dan ia mundur selangkah dari Jinshi, seolah hampir tanpa sadar. Sampai saat ini ia pernah memandanginya seperti kumbang, seperti cacing tanah yang mengering, seperti lumpur, seperti debu, seperti siput, bahkan seperti katak yang gepeng, yaitu, dengan banyak cara yang meremehkan dan melecehkan, namun ia menyadari bahwa semuanya itu lembut dan baik dibandingkan dengan tatapan yang sekarang ia arahkan padanya. Terus terang sulit untuk dijelaskan, namun bahkan Jinshi merasa hampir tidak bisa bertahan menghadapinya. Mao Mao tampak seolah ia mungkin akan menghancurkan hatinya dan menuangkan logam cair ke dalamnya sehingga bahkan tidak ada abu yang tersisa. Satu tatapan ini menyampaikan dengan jelas kepada Jinshi bagaimana perasaan Putri Lakan terhadap ayahnya. Aku akan menolaknya. Entah bagaimana caranya, kata Jinshi dengan susah payah, masih agak pusing. Sungguh ajaib bahwa jantungnya tidak berhenti. Terima kasih, Tuan. Mao Mao, dari pihaknya, mendapatkan kembali ekspresi tanpa perasaannya yang biasa, lalu melanjutkan pekerjaannya.